Belum ada, Vi, belum ada. Aduh. Halo, Kak V. Wah, sekarang pindah tempat. Halo semuanya. Mana si Hamzah, Kak? Ini Hamzah Lagi yang bangun. connect lagi. Ini Ada Hamzah yang yang bangun. bangun nih. Kok tahu sih Hamzah? Oh iya. Halo Hamzah. Lihat, lihat, lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Amiranya belum bangun, Hmm, Amiranya. udah bangun juga. Oh, udah bangun. Masih puasa kan? Iya puasa. Dua-duanya anaknya Sampai mirip nanti. suami lo ya, Kak? Mirip bapaknya. Mirip bapaknya. Nggak disisain buat emaknya. Kagak. Kalau Adalah anak gue senyumnya dua-duanya. sedikit. Oh iya, adalah senyum. Kalau anak gue dua-duanya Adalah nggak mirip senyum emaknya, nggak mirip sedikit. bapaknya. Ada itu kayaknya mirip. Gak Ada tahu mirip. anak siapa. Oke. Halo Amjah. Amjah gede banget. Halo. Beratnya berapa tuh, Kak? Sensitif. Nanya-nanya berat. Oh, beratnya Amjah. 9 kilo. Ya tau lah, masa nanya Wow. beratnya gue. Baru 4 bulan kan ya? Enggak, 7 bulan nanti. Tuh kan, Oh, 7 sibuk bulan kan. ya, 7 bulan. Gue kasih mainan dulu, kasihan. Iya, tujuh Suami bulan. ada di rumah, Kak? Ada, baru selesai Oh, subuh. oh baru selesai subuh. Bentar. Oke, lanjut. Gimana? Oke, lanjut. Jadi kan tadi kan kita ngomongin apa yang lo mengaku kalau lo sangat cinta sama metalurgi ya. Mm-mm. Padahal di awal enggak, terus lo ceritain teman-teman lo. Berarti gara-gara teman-teman seangkatan lo yang membuat lo cinta terhadap metalurgi ya. Iya, jadi survive gitulah ceritanya. Eh, jadi lo suka sama metalurgi secara keilmuan atau secara lingkungan sebenarnya? Secara awalnya secara lingkungan gitu, Hmm, terus lama-lama ya, terus kerja ya. Gue pertama kali waktu itu kerja ke Sugiko. Sugiko itu jadi dulu Sugiko. belum berproduksi gitu ya, belum berproduksi. Terus gue jadi Sugiko. kayak disuruh jadi untuk bikin Oh, FS gitu, jadi eh, bikin FS terus apalagi ya kayak bikin pabrik, desain desain pabrik gitulah. iya iya iya. Sama Pak Terus Widianto ya. abis itu iya sama Pak Widianto gitu. Terus dari situ gue malah jadi banyak belajar tentang metalurgi gitu. Gue jadi malah mengenal metalurgi lebih banyak. Oh ternyata metalurgi itu perannya penting banget ya gitu. Sampai bisa bikin Hmm. FS, terus harus bikin task work segala macem. Jadi istilahnya penentu lah. Penentu bahwa sebuah project itu, Hamzah juga ngobrol. Bahwa sebuah project itu dia visible untuk dilakukan apa enggak itu ya sebenarnya dari metalurgi yang ngitung uang gitu ya, ngitung uang Iya pada iya. akhirnya emas emas itu worth it apa enggak gitu sebenarnya dari metalurgi. Terus gue ngerasa wah gila keren banget ternyata metalurgi. Gue justru baru sadar pas gue waktu pertama kerja di Sugiko gitulah ya. Terus akhirnya gue berapa Oh. lama, 2 tahun setengah di Sugiko. Terus gue ngerasa kok ini ya, nggak produksi-produksi. Terus gue kok kayak, terus akhirnya gue pindah lah. Gue minta tolong Kayak gitu kan Jerry Sources itu ya. ke JRBM. Gue minta tolong Tadi sama yang di bang, bang Sugiko ada ini, lowongan. yang di Sugiko ini berarti ini lo bener-bener belajar metalurgi ya pas di Sugiko ini ya. Iya dari awal-awal dari Kegunaan kegunaan metalurgis tuh kegunaan apa gitu metalurgi. ya. Gitu kayak kayak soalnya kan dari awal banget gitu. Dulu bikin perancangan pabrik heap leach. Gila kebayang gak sih lo bikin perancangan pabrik heap leach gitu yang padahal gua itu modalnya cuma dulu KP pernah di Avoset Di yang sekarang jadi Hiplins. JRBM. Heap leach gitu. Terus gua kayak ngerasa wah anjir gua
dulu nggak sia-sia gitu KP itu kerja praktek ya, kerja praktek Hmm. di Avose ternyata ilmunya kepake waktu kerja gitu. Terus gue ngerasa, wah alhamdulillah ada lah basic ilmu. Alhamdulillah. Soalnya kan kita dulu di kuliah nggak belajar banget Hiplage ya, gitu. Gue Iya, cuma iya, iya, sekilas iya. aja. Iya. Gue aja pas Sorry ada wawancara, suara background Hamzah ya. oh nggak apa-apa. Gue aja pas wawancara masuk apa JRBM itu aja nyontek, contekan. Ya, banget. Ya gitu Soalnya nggak buat tahu Iplit prepare tuh kayak mainan. gimana. Oke, santai Kak. Halo, ada Bang Rasid. Pada kangen semua sama Kak Faye ini. Hai semuanya, aku juga rindu kalian. Kalian the best lah IMMG. Siapa kita MG loh. Oke, udah Kak. Nah, sorry, Sip. banyak iklannya. Ya gitu, terus Oh, habis nggak itu apa-apa. tadi sampai mana ya? Masuklah ke Ya itulah lo ke di Sugiko JRBM ya. gitu kan. Nah, Terus gue masuk ke JRBM, gue minta tolong kok sama Ko Dani, kok mau dong apa gabung gitu kan. Terus akhirnya ya alhamdulillah karena dulu referensinya gue KP itu gak bagus tuh. Buat mm-mm. mahasiswa kalau lu KP lu harus bener-bener bikin Wah, impresi nggak yang ada yang bagus ya. mahasiswa ini. Nggak ada yang Oh mahasiswa, nggak tapi ada. nanti gue tayangin di YouTube. Mudah-mudahan Wih, bisa dilihat sama mahasiswa. sadis. Terus pokoknya kalau misalnya KP itu lu bikin yang baik-baik lah. Selain memang ilmunya itu bermanfaat banget. Nanti kalau misalnya lu kerja, mungkin nggak langsung misalnya habis lulus kuliah lu kerja di tempat KP, tapi Ya, setidaknya em, mungkin 2 tahun 3 tahun kayak gue kan di Sugiko gue 2 tahun setengah dulu terus gue masuk ke JRBM yang alhamdulillah ternyata diterima di ya. JRBM. Memang bener-bener gue belajar ya Hiplage lagi langsung praktek dan ternyata ilmunya beda banget apa yang gue kerjain di visibility study sama yang di lapangan itu totally Aslinya. 100% different. Dan kayak kita belajar kayak troubleshooting kan kita pernah kerja bareng ya Wan ya gitu. Jadi Ya. banyaklah kayak kayak project-project yang kalau dulu kan di Bakan Wah, itu baru hilang-hilangan ya. sinyalnya nih, Kak. Halo, ada nggak gue? Halo. Halo, Kak. Ya, halo. Lu hilang, Wan? Hilang. Lu hilang apa gue? Ya, ada nggak? Sedikit itu apa namanya? Ngelag, ngelag. Oke, oke. Ngelek gitu. Oh gitu. Susah memang. Oh, internasional soalnya. Kejauhannya. Lo pakai VPN Jadi mana sih, Kak? nggak Lemah tahu gue sekali. pakai VPN. Terus gimana mau dilanjut nggak? Coba ini aja, Kak. Apa namanya? Masuk keluar lagi. Gue keluar gimana Sorry caranya? para Pas ya. pendengar. Kutus-kutus. Sorry. Tiga pendengar setia. Untuk mengisi Bapak Rasid, belum tidur Bapak Rasid? Atau baru bangun? Di Oman tuh beda 3 jam. Kalau di sini jam 8.43 ya berarti 5.43. Oh, bukannya pakai apa Bapak Rasid?
Halo, halo. Coba lo ngomong kecap P-nya panjang, Cit. Pasta kecap P-nya panjang. Menunggu Kak V, menunggu Kak V. Oh iya, ada Bang Eryo. Maaf nih, kafenya lagi nge-lag. Apa kabar Bang Eryo? Bagi emasnya Bang Eryo. Loh, manajer Logam Mulia masa ngasih door gimana sih? Boleh lah ya masuk wishlist Bang Eryo ini. Kalau tidak mengganggu, soalnya padat sekali ya jadwalnya Pak Eryo, kayaknya padat jadwalnya Pak Eryo ini. Gak tahu nih Bang, ditinggal juga nggak apa-apa. Soalnya nanti ada di YouTube-nya juga. Soalnya kafe lagi struggle dengan koneksi. Waduh, bujangan. Ini di screenshot ini. Bujangan. Ada yang aku bujangan ini di screenshot. Ya, ya, ya. Saya di rumah, Bang. Saya lagi makan gaji buta. Oh ya, mohon maaf banget. Kayaknya harus ditunda. Ada masalah koneksi. Kita reschedule ulang. Mohon maaf buat 4 orang yang nonton.
Oh, mau dicoba dulu dari apa? Oh, oh bisa tuh kafe. Tadi dulu. Oh, bisa. Mana kafe? Mana kafe? Wow, cafe isn't able to join katanya. Aduh. Wah, ada istriku baru masuk. Loh, kenapa kamu yang request? Aduh, kenapa istriku yang request? Ada Mas Imam. Struggling ya kak ya. Sangat struggling dengan koneksi. Aduh. Iya, kita lagi mencoba, Bang. Ya Bismillahirrahmanirrahim. ampun. Ya Allah, doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget. doa saya kurang kuat kayaknya ya. Banyak banget ujiannya, ya ampun. Dari anak-anak, terus Iya, koneksi. nggak apa-apa. Sorry, Ini malu-maluin tuh kan. nggak apa-apa kak. Ini pengalaman buat saya. Ini salah satu pembelajaran. Tapi nggak apa-apa kan, ini kita santai aja sebenarnya. Tapi saya masih Iya, ingat. Tadi kita halo sampai. semuanya. Sorry. Oh ya tuh, tadi Bang Eryo apa namanya sangat merindukan Kak Faye. Sama kangen sama anak-anak metalurgi, terutama yang angkatan 2007 9. belum ada reunian. 2007 belum ada reunian. Kagak ada, susah wacana mulu. Gimana? Padahal Halo Delisa watching, anak saya watching dari bawah. Oh iya serius. Hai, siapa namanya istrimu? Mega, Mbak Mega. Hai. Ega. Aku baru follow. Ega. Ega. Hai Ega, aku baru follow. Ega, suka masak, hebat. Oke Kak, lanjut deh. Iya. Stabil. Lu stabil. Stabil, giliran stabil anak gue yang rembang. Jadi masalahnya kita ada dua ini koneksi, bukan masalah sih ya, tantangannya. Tantangannya ada dua, koneksi dan bocil. Oh ya, ada Kak Pici juga, ada Kak Pici. Hai Pici, elah influencer kagak lah. Nggak apa-apa, latihan. Nah, terus tadi sampai mana ya? Sampai Jerry Sources yang mengubah. Wow, ternyata Sugiko, apa yang ku kerjakan di Sugiko itu bukan tidak benar. Nggak ada apa-apanya, berbeda dengan apa yang kenyataannya gitu ya. Karena dulu waktu KP itu kan lebih ke teoritis, terus sekarang ke begitu di visibility study memang teoritis juga, karena iyalah visibility study kan harus ideal ya, harus ideal. Nah ternyata begitu ke JRBM prakteknya gila, nggak ada idealnya, justru banyak problem dan kita harus troubleshoot. Nah justru yang membuat gue semakin cinta, wah tantangan banget ya. Terus apa yang harus dilakukan, apa banyak variabel-variabel yang itu nggak cukup satu variabel satu test work, satu variabel harus banyak test work gitu kan. Satu masalah aja harus test work gitu, terus habis itu harus variasi harus banyak gitu. Itu yang membuat gue tertantang. Gila, dulu gue kuliah ilmunya tuh ada gunanya kalau gue bisa dig gitu. Maksudnya kalau gue bisa sorry Kak, ini kayaknya koneksinya lagi enggak tahu. Di yang lain koneksi Kak Vera bagus atau enggak? Aduh ya ampun, gue jadi malu nih, koneksi gue di rumah gue nggak bagus.
Nggak apa-apa Kak, kita blaming Sultan Oman aja. Nggak boleh. Nggak boleh, nanti gue masuk penjara. Nggak boleh ya. Kalau di sana ditangkap ya. Iya, di sini kan semua komunikasi under radar. Oke. Oh ya, jadi Ngeblur kalau katanya gue. misalkan suara ada tapi gambar blur, oh nggak apa-apa, berarti masih nggak apa-apa. Suaranya kutus-kutus katanya. Kutus-kutus. Kasih. Terus kalian masih setia menonton, ya ampun terharu. Oke. Iya. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa. Ya Jadi udah, kan tadi kan terus udah di apa namanya di JRBM tuh kan test walk, problem shoot segala macem gitu kan ya. ya terus ya Nah, udah, em, jadi banyak belajar juga sih di JRPM. Terus habis itu dan jadi master. Habis itu di teman-temannya Martabe ya. enggak, ya Allah, di Martabe gue belajar lagi dari nol. Nah di JRBM tuh gue belajar hiplich gitu kan, terus bener-bener totally hiplich. Terus gue ngerasa Hmm. aduh itu tantangan yang baru nih, terus memang ada lowongan kebetulan, terus ya udah gue ngelamar sama teman gue dan satu angkatan bareng di JRBM juga bareng, tapi kan JRBM beda site ya. Terus masuk ke Martabe, di Martabe itu pokoknya semua belajar lagi lah dari nol. One, halo, 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 halo. tekniknya tuh jadi kayak benar-benar ya Allah, gue kayak gini ya, pokoknya speechless lah, gue belajar nol dan ternyata susah banget gitu ya tekniknya gitu. Tapi untung gue ada senior lah yang membimbing gue. Terus akhirnya gue ngerasa wah oke, gue ngerasa gue punya ilmu hipnotis, gue punya ilmu technical. Terus gue dalam hati gue, oh kayaknya karir gue bakal panjang nih di metode, pokoknya gue mau jadi lalu sejati. Terus ternyata nggak lama di Martabe, gue 2 tahun ya, nggak lama di Martabe, ya udah gue ketemu sama suami gue 2 tahun. Terus lagi dia bilang nggak bisa jauh-jauhan, emang harus yang namanya nikah harus ini ya, harus apa, bersama-sama gitu ya. Terus gue harus mengembangkan karir gue, dan memilih menjadi ibu rumah tangga gituan. Wow, sangat menarik. Jadi Padahal dulu sempat mau kerja ke Australia, ke Afrika, udah apply kemana-mana gitu. Dulu sempat udah mau masuk ke Ivory Coast gitu. Terus gue ngerasa, aduh tapi nggak mungkin juga gue lama-lama di metalurgi ya. Maksudnya karena ya kecuali posisinya suami gue di metalurgi mungkin bisa gitu ya. Atau misalnya ya bisa. suami gue posisinya di Indonesia mungkin bisa. Hmm. Tapi ini suami gue di Oman gitu. Jadi nggak mungkin ya, harus gue ngalah gitu. Gitu sih Wan. Oke. Iya, soalnya Gitu. ketika Tapi gue gue bisa melihat, dapat anak ini. iya, soalnya ketika gue melihat lo, kayak pas kita kerja bareng dan ya pas kita kerja bareng dan gue melihat lo passionnya sebegitu besar dengan metalurgi ya, ya memang kayaknya kalau jadi manajer entah atau ke luar negeri gitu kayaknya itu udah jadi jalan. Ternyata di pertikungan, di persimpangan lo mengambil langkah lain ya. Iya, itu namanya path of life. Semua ada ditentukan sama Allah, sama Tuhan kita. Jadi tapi itu harus berat nggak untuk mutusin kalau untuk lo jadi diam di rumah aja gitu, berat nggak? Nah, gini, awalnya gue ngerasa begitu, misalnya suami gue bilang, oke, kita ikut ke Oman. Wah, Oman gitu ya, asik, oke. Dan kenapa lo memilih dia sebagai suami? Gila lu. Parah lo nanyanya. Enggak, tapi bener. Tapi nanti aja dijawabnya.
Aduh, gue jadi bingung. Jadi mau ngomong yang mana dulu nih? Enggak apa-apa, tadi lanjutin lagi. Kan pas di persimpangan lo harus jadi fully mother dan suami lo ajak lo ke Oman kan? Iya, itu sebenarnya karir gue tuh lagi bener-bener istilahnya gue lagi banyak belajar banget ya tentang segmen otomisasi. Terus waktu itu Hmm. juga lagi mau ngerjain project flotasi gitu ya. Di Terus Martabe. udah banyak vendor dari udah banyak vendor dari Australia yang waktu itu gue juga mau tes walk bareng flotasi gitu ya. Terus Hmm. ya udah ternyata apa namanya? Ya udah gue harus let go lah, memang harus berlapang dada. Terus awalnya gue excited juga mau ke Oman gitu ya, terus ternyata begitu Iya. di sini gue jadi ibu rumah tangga, anjir bosan juga cuy. It's not Terus me ya ya. udah, Ya kayak it's not me gitu. terus ya enggak ya, maksudnya bosan itu kalau misalnya gue lagi di rumah gitu ya, aduh ternyata kok susah banget ya jadi ibu rumah tangga gitu, ya ampun. It- Begitu jadi itu pas ibu, awal-awal, pas belum ada Amira. iya, waktu awal-awal maksudnya susah karena gue nggak biasa, gue nggak bisa diem gitu. Gue biasanya kan kesana kesini Hmm. warawiri aja, Iya. hampir jangan ditarik. Iya. Biasanya gue warawiri gitu, maksudnya mentally tuh gue kayak it's not me gitu. Tapi oke, akhirnya gue terus, aduh, gue mencoba berdamai dengan hidup gue, berdamai dengan hidup gue. Terus gue banyak bersyukur. Terus waktu itu suami gue tuh banyak ngajak jalan gue karena dia tahu gue suka banget sama alam. Terus dia ngajak Iya. gue kayak jalan-jalan ke wadi, hiking segala macam itu, dan itu seru banget ternyata. Terus akhirnya kata suami Hmm. gue, oke, kita let's enjoy Oman. Terus akhirnya beneran alhamdulillah enjoy. Alhamdulillah. Nah, Terus kan abis itu pertanyaan, punya nah itu anak. punya anak. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Ketika lo memutuskan untuk memilih suami lo sebagai suami lo tidak ada bayangankah untuk ketika lo itu masih di Martabe kan kak ya? Iya, di Martabe. Iya, lo masih jadi mining worker lah ya. Nah, ketika lo memilih suami lo itu, apa lo tidak ada bayangan lo untuk pergi ke Oman dan menjadi ibu rumah tangga seperti ini? Ya itu balik lagi ya, Wan, ya gimana ya, sebenarnya gue ngerasa oh, gue mau nih di metalurgi, tapi pilihannya waktu itu eh antara gue kawin atau enggak gitu pilihan. Terus waktu itu gue umurnya udah 28 juga ya, waduh gue tua juga ya. Terus Oh kagak ada yang mau iya, sama gue kecuali suami gue seorang nih. Kak Vera itu pikir kalau 28 itu tua untuk nikah ya? Enggak Suatu juga umur sih yang tua. maksudnya. Enggak, Iya gue tua sih, wondering, tua. gue agak kaget soalnya. Iya. Soalnya gue kepikirannya gini, Wan, dulu gue pengen nikah taruhlah umur 28, 29. Hmm. Tapi gue tetap kerja gitu loh. Gue Hmm. tetap kerja. Gue nggak nyangka gue dapet suami ya orang Malaysia, terus gue harus Ya, ikut dia ke luar negeri gitu. Itu gue nggak nyangka, itu makanya itu sih, itu plot twistnya di situ gitu. plot twistnya di situ. Jadi pas apa namanya? Dan lo nggak nyangka juga bahwa suami lo yang sekarang ini melamar lo dan begitu cepat, begitu aja prosesnya. Ya, gitu. Itulah istilahnya kalau kalau Tuhan punya surprise itu kayak gitu ya, Wan, ya. Jadi kita nggak pernah Jalan tahu hidup ya. jalan hidup. Terus tiba-tiba Hmm. semuanya cepat aja. Gue nggak pakai pacaran lebih dari 1 tahun kok, 6 bulan, 6 bulan terus langsung tunangan, terus ya udah nikah gitu. Padahal 2 bulan. sebelum-sebelumnya kisah percintaan lo sangat Ya, ini ya, sangat drama ya. nggak usah dibahas. Ya ampun, Wan, gila lu. Lo gak open berarti ya sama suami lo ya. Jadi oke, kita gak bahas. Oh, open, oke. Open, tapi kan maksudnya bukan publik. Ini Oh, bukan walaupun publik cuma ya. 9 orang yang nonton. Ya soalnya kisah percintaan lo sebelum itu dengan yang suami lo ini sangat-sangat jauh berbeda. Ya. That's another surprise-nya Mau buat lo ya. orang mana? Orang mana? Pasti itu another surprise ya buat lo ya kak ya. Iya, surprise. Akhirnya gue merasa, oh mungkin dalam Tuhan emang gue harus kayak gini kali ya. Terus ya udah gue acceptance. Jadi akhirnya gue lebih banyak ke acceptance sampai sekarang sih. Gue merasa kalau gue udah nggak gue berhenti kerja dan menerima peran gue sebagai ibu dari 2 orang anak dan dari istri dari So. Masih ada kayak rasa nyesel gitu nggak sih kak? Rasa acceptance. Enggak. Nggak ada ya, udah nggak ada, benar-benar udah pure lo become mother is a blessing for you ya. Iya, ini Ya. blessing. And Jadi buat
nggak bisa bersyukur lagi selain punya Ya. ya keluarga yang gue pilih saat ini gitu. Hmm. Nggak ada Nah, yang jadi lebih buat baik dari ini. orang yang di luar sana, cia, para ibu-ibu yang masih jadi apa namanya hard worker atau yang sangat workaholic ya kayak sebenarnya nanti juga setelah dijalanin ya itu jadi blessing kan kalau misalkan udah punya anak gitu ya. Iya. Mungkin kalau ceritanya gue masih di Indonesia, terus Hmm? suami gue juga di Indonesia, mungkin ada kemungkinan gue kerja, tapi mungkin nggak kerja di site ya. Mungkin gue akan cari kerjaan yang Oke. kerjanya di Jakarta atau di Bandung. Pokoknya yang Hmm. nggak ke site dan gue memilih sama anak-anak gitu ya. Tapi Oke kalau ya. kalau kayak gini kan luar negeri, masa iya gue mau roster-rosteran sama suami gue, Ganti-gantian sama ya. anak-anak gitu. Jadi kayaknya Iya, udah keputusan ini gue lebih ke acceptance gitu. Terus ternyata begitu punya anak itu tantangannya gila ya, lebih 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 luar biasa. Gue nggak nyangka kalau ternyata untuk membesarkan sebuah anak itu butuh kurikulum. Gila nggak lo? Butuh kurikulum. Gue aja dulu Dan kerja nggak pakai itu mas kurikulum. kurikulumnya lo susun atau lo research kan? Lo pasti research lah. Iya, Tipikal lo kan iya. lo research dan lo membuat itu make it your own ya si kurikulum Enggak itu. lah, Hmm. enggak. Gue lebih banyak belajar aja dari Hmm. kan Instagram nih rame banget nih kayak ilmu-ilmu Ya, ya. parenting apa segala macam. Jadi ada yang bagus, ada yang memang cocok di gua. Terus gua ngerasa gua dig deeper, oh ini cocok buat gua nih gitu ya. Udah gua coba aplikasikan ke gua gitu. Karena dulu gua kan buta banget ya, nggak ngerti soal parenting kan. Terus gua Iya, iya. kayak ngerasa begitu punya anak itu ada yang kurang nih. Gua nggak bisa ngandelin cuma insting aja. Gua harus melakukan yang apa ya, yang memang bisa untuk memanfaatkan anak-anak kita itu gitu kan. Apalagi kan dari dulu orang-orang sering bilang golden age apa sih, emang Hmm. apa yang harus bisa kita lakukan di golden age. Terus gue ngerasa oh ternyata early childhood itu sangat penting gitu. Jadi memang harus benar-benar kita tuh kira-kira awal waktu 6 tahun pertama gitu lah, 6 tahun pertama Hmm. anak-anak itu kita harus maksimal lah, itulah istilahnya. Dan gue ngerasa Ya. bersyukur, oh gue nggak kerja, gue bisa maksimalin peran gue sebagai ibu rumah tangga gitu. Tapi ya Ya. balik lagi kan gak ada yang sempurna. Gue juga masih belajar, terus gue juga masih harus bisa manage urusan domestik, urusan sebagai diri gue sendiri sebagai istri, atau urusan Ya, ya. gue sebagai bagian dari keluarga gue gitu. Jadi ya gitulah. Sebenarnya jadi ibu rumah tangga Lo tuh lebih belajar itu, kompleks lo serius. belajar parenting itu setelah lo punya anak atau sebelum punya anak, Kak? Setelah punya anak, setelah Setelah umur anak, 1 setelah punya tahun. anak ya. Iya, Even iya. even gue aja dan istri gue belajar parenting itu sebelum punya anak ya. Dan lo setelah punya anak ya. Lu hebat Lo banget, lu lebih prepare loh. enggak. Mungkin gue lebih prepare, tapi yang apa yang lo lakuin menurut gue sih excellent ya. Maksud gue dengan terlambat aja udah sebegitunya, luar biasa sih menurut gue. Jadi nggak ada yang katanya terlambat ya buat para ibu-ibu baru. Iya, soalnya belajar itu seumur hidup sih, Wan. Jadi kayak Ya. kayak gimana ya? Kayak dan ilmu itu berubah-berubah. Apalagi ilmu parenting karena zaman kita kan juga berubah ya, kita ada di era digital itu juga berubah. Ada ilmunya juga gitu. Jadi kayak oke, gue harus semangat. Jadi kayak gue merasa anak gue itu project bukan project gue sih, maksudnya lebih ke kayak gue lebih ke ngerasa gue pengen mencoba memaksimalkan pertumbuhan mereka gitu. Dan karena gue sendiri yang jadi kayak tertantang gitu. Kan gue dari dulu sukanya tantangan gitu ya, Wan ya. Jadi gue ngerasa masa dulu gue waktu kerja gue maksimal habis-habisan tapi ngurus anak gue nggak maksimal itu sih. Jadi Oke. Jadi energi lo yang lo dapat ketika kerja itu yang ada di ketika lo kerja lo pindahin ke rumah ya. Dengan energi yang sama ya. Harus kayak gitu. Iya. Harus kayak gituan. Kalau enggak ya istilahnya ilmu dulu kerja gue dulu nggak sia-sia banget lah. Iya. Jadi ada yang ke bawah lah. Dan lo gue lihat sih lo sangat passionate about kid ya sekarang ya kayak. Atau di Oman rata-rata gitu di Oman. Soalnya istri gue kan
penggemarnya siapa? Red Noning ya. Gue juga banyak belajar dari Mbak Retno. Mbak Retno itu orangnya baik banget. Enggak, gue Terus takutnya di grup WA Oman itu ngomongin parenting semua itu ibu-ibunya itu. enggak lah, enggak lah, ngomongin masakan lah. Oh, nggak merasakan. Dan lo eh, ketika anak pertama itu bener-bener suami lo kerja di site itu apa sih, Vivo atau gimana sih Kak? Gimana? Suami lo kerja itu Vivo atau bukan sih? Oh, enggak. Pulang pergi ya? Kita kerja di sini pulang pergi ya. Jadi kayak Oh, dari pulang sampai pergi. Minggu, kita kan kerja di Minggu. Minggu sampai Kamis kerjanya. Oh, Minggu sama Jumat Sabtu Kamis. libur. Oh gitu. Jadi, soalnya nggak jauh juga dari rumah kali ya tempat kerjanya ya? Ih, cuma 15 menit kok. Ke site dia. Iya. Oke. Terus apa namanya, sekarang Amira udah umur 3 tahun ya? 3 tahun Amira ya? Dua berapa? 2 tahun 1 bulan. Oh, 2 tahun 1 bulan. Hamzah Oh, 7 bulan. beda 3 bulan doang ya sama anak gue yang pertama, Delisa. Oh iya, beda 3 Iya. bulan. Tapi energinya, emang anak segitu energinya nggak habis-habis ya kayak. Iya. Lo gimana tuh ngebagi perhatian kedua anak ini gimana tuh? Susah. Gue juga masih belajar. Ya sekarang nih dengan adanya work from home, suami gue udah 2 bulan setengah lebih work from home. Itu gue ngerasa kebantu banget karena 2 bulan pertama mama gue di sini, jadi gue masih kayak ada bantuin gitu, ada yang ngurusin Hamzah, ada yang ngurusin Amira, maksudnya jadi kadang kan anak kecil itu dia mau butuh perhatian sendiri-sendiri gitu ya. Nah, iya. Terus waktu itu gue sempet 2 bulan pertama juga sendiri, tapi suami gue ya pulang cepet kan, jadi jam 4 itu udah pulang gitu. Gue lagi keteteran. Terus habisnya sekarang work from home juga, meskipun suami gue kerja, tapi kadang kalau misalnya Amira lagi nangis atau Hamzah nangis, jadi bisa ganti-gantian gitu. Oh gitu, ya. Kebantu juga. Memang susah sih, apalagi anak gue kecil-kecil ya. So ini kayak 2 under 2 gitu. 2 under 2 itu memang challenging banget. Pokoknya lebih susah dari project manapun yang pernah gue handle waktu dulu gue kerja. Bener-bener deh, tantangan banget. Soalnya ya maintain anak kecil ya, kita nggak tahu apa, mendingan maintain besi baja ya kayak, atau maintain emas kayaknya lebih gampang soalnya kita tahu sifat dan perilakunya. Iya, betul. Emas itu lebih terprediksi daripada anak-anak. Anak-anak berubah ting. Oh my God. Tuh ada Awit nanya, paternity leave di Oman berapa lama Kak katanya? Nggak ada, 1 minggu. Oh, 1 minggu. Ya better lah daripada di Indonesia ya, nggak ada. Ya, tapi waktu ada itu sih suami gue 2 hari, 3 hari. 1 minggu, terus ambil annual leave 1 minggu, jadi total 2 minggu lah. Ada yang Oke. Kalau di Indonesia kan harus ngatur-ngatur tuh. Kalau pekerja site kayak gue kan gimana caranya? Ya beruntung juga gue dengan corona ini, mungkin nggak tahu ya, feeling guilty juga sih, apa namanya, gue anak kedua gue harus di rumah, nggak bisa ke sana, jadi ketahan di rumah, makan gaji buta kan. Kasihan. Ya, nggak kasihan sih Kak, nggak kasihan. Yang di site yang kasihan. Ya bener. Oh di Indo 2 hari kata Awit. Oh nggak apa-apa. Terus kalau Kak V ini apa namanya, belajarnya tuh apa, ke siapa? Apa maksudnya sumber belajar buat parenting ini siapa aja yang jadi panutan lah gitu? Siapa? That is tricky. Sebenarnya bukan siapa ya. Sebenarnya kalau panutan itu banyak ya, orang-orang kayak Mbak Retno Hening itu juga. Kalau gue lihat tuh bagus banget cara dia mendidik anaknya itu. Jadi sebisa mungkin, kan dia punya buku Happy Soul itu ya, Happy Little Soul itu ya, gue juga beli. Membuat anak kita bahagia, karena ketika anak bahagia apapun bisa diserap dengan baik sama dia gitu. Terus nah gue ngerasa kuncinya 1, di anak harus bahagia. Terus yang kedua,
Kan Oke. gue Poin-poin. mulai banyak baca-baca, bahwa ternyata pembelajaran itu ada pondasinya itu ada piramida pembelajaran Hmm. itu ada yang pertama itu layer pertama itu yang dari anak kecil itu kayak ada Huh? tactile itu ada apa kayak tekstur jadi anak-anak itu harus mengenal tekstur karena kan mereka kan Hmm. dulu waktu bayi banget dari dalam kandungan itu nggak ngerti apa itu tekstur kan begitu mereka keluar nah mereka benar-benar dikeluarin dikenalin Diajarin. sama tekstur habis itu Hmm. gerakan-gerakan mereka harus natural harus bagus harus aktif habis itu eh, perspektif dia terhadap dunia itu kayak gimana dia harus tahu apa ruangan tidur itu di mana, dapur itu di mana, makan itu di mana. Terus dia harus mengerti bahwa dia itu ada dalam bagian hidup ini pagi, ini siang, ini malam. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh dasar banget gitu. Jadi sebelum Oke. jauh kita ngomongin anak-anak harus pinter matematika nantinya enggak, tapi anak-anak tuh harus tahu basic dasarnya itu kayak gimana gitu. Terus gue ngerasa keren ya ternyata ilmu parenting itu. Terus gue kayak ngerasa gue harus banyak tahu lebih terus gue belajar Oh. lagi anak-anak itu harus aktif terus sensory play harus banyak main gitu ya sensory play itu apa gitu mana dulu gue ngerti gitu kan terus gue banyak browsing di Instagram pokoknya banyak lah di Instagram itu kalau Instagram itu gue ada Olah Banana ID terus ada Olah Banana ID. Play Home Mami terus pokoknya di situ banyak ide-ide bermain sensori untuk anak-anak gitu. Terus kalau misalnya mau serius tanda kutip misalnya mau main kayak yang anak-anak itu tahu sense dari warna, sense dari size besar kecil, sense dari light and heavy, sense dari tinggi dan rendah itu ada di Montessori itu diajarin lagi. Jadi di Montessori itu nanti ada lagi kurikulumnya, lu belajar area bahasa, area budaya, area matematika. Gila kebayang gak lu anak kecil belajar matematika? Iya. Enggak kan? Enggak. Sebenarnya bukan belajar matematikanya, tapi lebih ke merasa lebih ke belajar sensorinya itu. Jadi sebelum belajar matematika itu anak-anak harus belajar besar kecil, volume empty or full, harus belajar tinggi rendah kayak gitu loh. Jadi kayak merasa oke. Gue ngerasa gue cocok di situ di Montessori. Terus jadi gue ngerasa gue lebih mendalami Montessori, tapi bukan Montessori full yang Montessori yang saklek gitu ya. Kalau Montessori itu kalau lu coba lihat-lihat itu kayak memang benar-benar agak strict banget gitu ya. Tapi kalau gue lebih ke fleksibel aja sih gitu, fleksibel apa yang bisa materi gue punya terus sama yang di Montessori gue mix gitu. Soalnya kalau Montessori itu jujur mahal banget karena materialnya semua dari kayu gitu. Oh gitu. Iya, mahal banget. Itu tapi bagus sih memang ada tujuannya. Tapi kalau lo lebih ke apa namanya yang tadi kan ke sebagian yang lo ngomongin tadi dasar dari bentuk cara berpikir ya, perbedaan itu. Oke. Menarik. Seru sih pokoknya sih Wan. Gue juga masih belajar sih. Ya, apalagi gue lah. Terus apa namanya? Gue nggak pernah lihat Amira megang handphone atau apa. Tapi Amira nonton TV. Oh, nonton TV, tapi nggak megang handphone ya? Nggak. TV aja. TV aja, iya. Soalnya gini Kak, anak gue nggak mau makan kalau nggak keluar jalan-jalan atau nggak nonton YouTube gitu. Tapi kita matiin habis nonton YouTube, habis makan kita matiin YouTube-nya gitu. Gue nggak tahu itu, tapi ya gimana lagi kalau nggak apa-apa dia. Sih Wan, disesuaikan. Oh nggak apa-apa. Disesuaikan aja. Memang susah ya karena kalau bagusnya sih nggak usah ya. Tapi ya gue juga masih kok kadang-kadang kalau Amira nggak mau makan gue kasih YouTube. Cuman sekarang nih lagi pembelajaran kita harus makan bareng gitu ya. Cuman kan lagi puasa kan sekarang jadi susah. Iya. Oh ya bisa sih harus di apa namanya bikin makan bareng gitu ya. Kalau makan bareng pasti nggak akan ke YouTube gitu dari. Loh, Hamzah udah mulai cranky. Oh, sudah mulai cranky. Nanti kalau misalkan Kak V udah apa namanya bilang aja ya kalau misal wah udah tidak sanggup dikontrol lagi. Sambil ini kita sudahi aja kalau misalkan sudah tidak ini lagi. Kalau screen time
Screen time Screen time. dijadwalin enggak. Kalau misalnya screen time itu kayak Amira sekarang ini disesuaikan kalau misalnya gue lagi sibuk banget sama Hamzah, gue kasih screen time. Jadi pokoknya nggak boleh lebih dari 1 jam. Kalau ditotalin dalam satu hari nggak boleh lebih dari 1 jam. Maksimal 30 menit atau 45 menit. Gitu screen time. Oh, Jadi tetap ada screen time. Tapi Amira nonton ini. Nonton di Netflix itu ada Word Party. Word Party itu huh? jadi kayak ngajarin ke kayak Word gitu ya. Oh iya iya. Ini furniture apa terus jadi oke lah Iya. kalau mau screen time tuh harus yang positif. Oh, oke. Sip sip. Kalau misalnya Soalnya di rumah, ya, terus gimana kalau di rumah? satu lagi, kalau di rumah lu pakai bahasa Indonesia, lu screen time-nya Hmm? harus bahasa Indonesia. Jadi anak itu nggak bingung bahasa banget gitu ya. Oh gitu ya 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 ya. Oke sip. Tapi Tapi kalau kalau misalnya kalau dia lo di pakai rumah pakai English bahasa ya? Inggris, campur sih. Oh, bingung dong. Soalnya takutnya kalau misalnya anak itu speech delay takutnya gitu. Tapi kalau Ah misalnya gitu. anaknya dipastikan gak ada speech delay ya nggak apa-apa campur-campur. Jadi belajar 2 bahasa deh. Nah, ya. Bahasa Arab juga ya di sana ya? Iya, bahasa Arab. Kalau bahasa Oh, Arab bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nanti di sekolah Amira belajar bahasa Arab. Jadi Oh, gua ya. nggak terlalu khawatir sih. Ya, Kak Pici curhat katanya Bang Japep ngasih YouTube dengan cuma-cuma. Marahin aja, Bang. Marahin aja, Kak. Oh, Saya aja dimarahin kayaknya sama semua istri saya. suami gitu. Semua suami kayak gitu. Oh, Suami enggak. gue nih kalau Saya enggak, oh iya lu Kak. Saya bilang, daripada ngasih HP mendingan nonton TV aja, saya bilang gitu. ya. Soalnya suami gue juga gitu. Jadi kalau misalnya nitip anak gitu ya, maksudnya kalau nitip anak itu ya diajak main, diasuh gitu, diajak main gitu ya. Hmm, Ternyata malah ini dikasih YouTube. disuruh nonton. Iya. Iya, Nah, kalau misalkan anak lo nonton TV, nonton Netflix, apa tadi, Word apa tadi, Kak? word party. Word Party ya. Ya anak gue demennya nonton ondel-ondel. Ada percakapan nggak? Ada conversation nggak? Intinya harus ada Eh, conversation. oh gitu, harus ada conversation ya. Berarti ya paling Jadi kayak nusarara aja ya. iya, Nusa Arab. Eh, Tapi ingat dibatasi, nggak boleh lebih dari 1 jam. oh Apalagi iya anak-anak ya, kita di bawah 2 tahun ya. betul. Kalau gue pas ini aja, pas makan aja itu. Kalau yang lain sih enggak. Oke, lanjut. Iya, harus. 2 anak. Mau nambah lagi, Kak? Ke anak ketiga. Lo, Tutup gue kedai. gue curious deh. Lo apa namanya di Oman itu bakalan selamanya atau 5 or 10? Nggak tahu sih. Tergantung Hmm. kontrak kerja suami gue. Kalau kontrak Oh kerja suami gitu. gue tuh sebenarnya berakhir tahun depan Hmm. November. Jadi nggak tahu diperpanjang atau enggak gitu. Jadi suami gue nih sekarang lagi cari-cari kerjaan. Oh Tapi kan gitu. sekarang ekonomi lagi jatuh ya. Iya Lagi ya. jatuh juga. Jadi nggak banyak opening. Terutama di dunia oil and gas ini agak-agak Iya ya. susah. Apalagi harga minyak lagi hancur gitu. Lagi hancur Jadinya gitu ya. ya kita doain aja ya semoga ada Ya sih ini amin. ada either diperpanjang atau kalau enggak kita cari kerja tempat lain gitu. Tapi kalau misalnya nggak diperpanjang kita harus balik ke rumah juga ya. Kita balik ke rumah. Ya, But banyak yang bisa your kita future in lakukan. Malay ya. Your future in Malay ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Terus apa namanya? Kalau misalkan kita balik ke ketika seorang Vera itu masuk kuliah dan sekarang, apa sih yang paling menonjol bedanya gitu dari seorang Kak Dari Faye? gue Iya. apa yang menonjol ya? Yang Maksudnya paling menonjol perbedaannya apa ya? gitu. Iya. Apa ya? Gua Atau lo yang dari dulu udah kayak gini, orangnya passionate, udah apa namanya, gue nggak tahu, gue mau bilang ini ambisi atau bukan. ambisi bener. Gue ngeliat lo ambisi, Bener-bener. ya kan? Apa lo dari Iya. SMA bahkan SMP udah seorang yang ambisi, tapi dalam Iya. positif way? Iya, gue dari dulu ambisius. Ambisius Dari ya? dari gue SMP, gue udah wakil ketua OSIS loh. Wow. SMP. Terus SMA nggak ada sih gue main-main. SMA.
Terus ya udah, gue kuliah juga dulu di ITB kan, gue juga Lo ketua senator ya, Ugrin. lo senatornya metalurgi. Lo ketua Terus Ugrin ya begitu, kak ya? di ya ketua ini abal-abal. Tapi tetap aja ketua Ugrin nih. Iya, tapi maksudnya dulu gue passionnya ada, gue pengen berubah menjadi yang lebih baik, gue pengen merubah sebuah keadaan menjadi lebih baik gitu, ada gitu. Cuman ya terbawa sampai sekarang masih, jadi gue pengen Oh memberikan gitu. yang terbaik untuk suami gue, untuk anak-anak gue. Jadi lebih ke apa ya, kalau perubahan nggak ada sih ya, maksudnya perubahan gimana ya, gue bingung sih kalau ditanya perubahan, karena gue Secara memang dari karakter dulu gue nggak ada. kayak Secara karakter nggak cara ada. cara karakter sih nggak ada. Cuman eh, sekarang lebih banyak belajar, lebih banyak ke gue melihat keadaan, oh, bahwa gue ini di luar negeri, gue Hmm. gue nggak punya banyak privilege, gue nggak Yep. punya banyak keuntungan-keuntungan yang dulu gue kalau di home country gue bisa tinggal tinggal minta tolong, tinggal ini itu, tinggal Iya, itu. iya. Sekarang gue harus melakukan semuanya sendiri. Hmm. Walaupun di sini ada komunitas, tapi tetap aja kan em, apa semua harus mandiri gitu ya. Kayak misalnya gue harus Iya. masak-masak sendiri, apa segala macam. Gue nggak bisa jadi orang yang manja. Gue harus bersihin rumah sendiri. Walaupun ada juga cleaner yang bantu gitu ya, tapi tetap aja semuanya harus mandiri. Dulu gue ngerasa gue manja banget gitu ya. Dulu decide apa-apa semua beres gitu ya, laundry, makan gitu, semua terima beres lah. Tinggal Tapi gaji masuk. bukan menjadikan itu kagak mandiri kan Kak? Di saat itu lo udah dicuciin ya, emang ada fasilitas itu, tapi kan emang menjadikan lo bukan seorang yang mandiri. Enggak, tapi Kayak, justru membuat gue jadi manja. Gue belajar mandiri justru waktu di Oman, man. oh Itu sih. gitu. Padahal gue ngeliat lo sebagai seorang yang mandiri dari dulu, even lo nggak ngerjain laundry atau apa makan dimasakin ya, karena itu tugas orang side kan gitu. Ya, ya. Tapi jadi ya istilahnya lo lebih mandiri, lebih dalam mandiri lah ya, kemandirian lo lebih Dan dalam gitu. dari segi personal juga gue ngerasa, karena gue di sini juga nggak ada temen, nggak ada. Serem, puzzle-nya Amira tiba-tiba bunyi. Bentar, gue matiin dulu. Seru-seru ini. Nah, jadi di sini tuh ini playgroundnya Amira, ini semua tempat mainannya Amira. Jadi ada yang baterai-baterai gitu, suka tiba-tiba hidup sendiri, kan serem. Oh iya, iya. Itu kalau malam serem banget itu jam 12 atau jam 1. Sering. Pernah? Oh iya. Kok bisa hidup sendiri? Ya. Nggak ngerti gue, nggak ngerti. Oh, Jangan ngerti. nanya. Oke, kita nggak bahas ya. Kita bahas. Itu playgroundnya beli atau sewa gitu Kak di Oman itu? Sewa, ya ampun. Nih, salah satu lagi nih, yang lu harus syukurin di Indonesia. Semua apa-apa tersedia rental, ya. Iya. Semua rental, lu bisa maksimalin. Mainan bisa macam-macam, bisa gonta-ganti, malah ada programnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, lu bisa minta program mainan apa yang ganti-ganti. Kalau di Oman nggak ada, belum ada. Gue kepikiran pengen punya bisnis kayak gitu, tapi ternyata kita kalau mau punya bisnis, seorang ekspat punya bisnis di Oman itu agak ribet prosedurnya gitu ya. Jadi lu harus istilahnya lu harus punya ownernya itu harus orang Oman. Nah, jadi tetap harus berhubungan sama orang Oman. Jadi gue ngerasa oke lah, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau di sini mainan juga gue beli sendiri. Tapi ya sekarang harus lebih pilih-pilih mainan, karena mainan itu juga ada yang punya, ada yang memang fungsinya bener-bener bagus, ada yang fungsinya cuman biasa aja gitu. Kan kalau beli itu sayang ya uangnya. Jadi kalau bisa, kalau kita harus ngeluarin uang, kita harus beli investasi mainan, pastikan mainannya bagus untuk anak-anak. Gitu. Jadi kalau bisa mendukung, ya itu tadi yang gue bilang, ada piramida learningnya, mendukung sensory play-nya mereka segala macam. Cuman sekarang itu di IG itu banyak banget ide-ide mainan. Jadi lu nggak perlu beli mainan, tapi lu bisa bikin sendiri. Nah itu gue sama Amira biasanya suka bikin sendiri. Oh iya, Amira ikut bantu bikin? Iya, ikut bantu bikin itu adalah form of play-nya dia. Dia bermain. Oh iya. Nanti bisa bisa ditulis kali ya apa-apa situs-situsnya. Lo bikin lo bikin Insta story situs-situs yang lo follow yang bagus buat ini Kak. Buat bikin mainan atau mainan-mainan. Pernah deh, udah pernah ya? Udah sering. Iya, tapi kan
Gue sering lihat, cuman tidak dalam bentuk list. Oh iya, summary gitu Iya, ya. summary gitu. Gue lihat lo apa namanya lo Insta story. Oh dari sini. Tapi kan ketika list kan enak tuh orang tuh bikin tinggal Ya, klik insya Allah gitu nanti kan. aku buatkan. Sip, mantap. Pasti seneng juga banyak orang yang seneng. Oke. Tapi pokoknya kata sama Hmm? anak mah intinya cuma satu, mereka harus happy, harus banyak gerak. Udah itu aja. As simple as that. Tapi kalau misalkan anaknya banyak gerak, kita harus banyak gerak juga ya. Ih bagus, gila lu Oh, biar iya. gak gemuk. Aduh, kalau gue mager ya, males gerak. Ya, tapi memang betul apa namanya orang tua juga sih harus ngikutin anaknya kemana, bakalan depend on kita juga ya anak-anaknya itu. Sebenarnya anak-anak itu kan pinter ya, dia bisa absorb apapun gitu, apalagi di usia 0 sampai 3 tahun, dia akan Hmm. absorb everything unconsciously, secara tidak sadar. Dari Hmm. 3 sampai 6, mereka akan absorb everything consciously. Jadi dari 0 sampai 6 itu benar-benar golden period yang kalau bisa kita maksimalin. Dan ya inilah gue pribadi, ambisi gue gitu ya. Ya kalau lu lihat dari gue kuliah atau gue kerja, ambisi gue orang yang berambisi ya, gue sampai sekarang gue berambisi. Sekarang mungkin ambisinya ke anak gitu ya. 0 sampai 6 tahun. Karena dari 6 tahun sampai 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 atas itu kalau misalnya mereka mau belajar apa-apa, mereka tetap bisa belajar. Cuman udah beda gitu, udah bukan golden period lagi. Kalau dari Iya, 0 iya, sampai iya. 6 tahun lu ajarin apa-apa, nanti ke depannya mereka effortlessly banget lah pokoknya. Itu yang gue Lebih lagi gampang lah ya, lebih gampang ya. yang gue sekarang Mung lagi passion ya, banget gitu. mungkin gue dulu waktu 0 sampai 6 tahun nggak diajarin apa, jadi agak berusaha gimana gitu ya Gue belajar. ngerasa, gue pribadi ngerasa gini lah, gue ngerasa fine motorik gue itu kurang bagus. Gue baru tahu fine motorik sekarang ini nih. Nah, gue ngerasa gue nggak bisa seni, gue ngerasa nggak bisa ngelukis. Kenapa ya? Gitu. Gue bertanya, istilahnya kalau gue bodoh, gue nggak bodoh-bodoh banget gitu ya. Gue masih Hmm, ITB, tapi maksudnya gue tuh iya. nggak bisa musik, nggak bisa kerajinan tangan aja gue nggak bisa. Oh, ya. Nah, aku cari Berarti tahu kita apa sama ya, masalah sama gue. ya. Gue cari tahu masalah gue apa. Oh Oke. ternyata begitu gue belajar parenting, gue dari Amira, dari Hamzah malah belajar. Oh ternyata gue itu kayaknya dulu nggak maksimal di fine motoriknya. Fine motorik itu apa sih? Iya kayak sepele, kayak anak makan sendiri, kayak anak minum Hmm, sendiri, kayak anak pakai baju sendiri, kayak anak pakai sepatu sendiri. Sesimpel itu, gitu ya. Mungkin oke. dulu gue kurang rangsangan di tekstur gitu, atau mungkin gue kurang melakukan kayak kegiatan misalnya merkonce atau misalnya posting-posting sesuatu ya pokoknya semua kegiatan fine motorik gue ngerasa gue lemah di situ. Nah makanya gue nggak mau hal itu terjadi ke Amira. Bukannya gue Oh, bukannya gue nyalain orang tua dulu, gue iya, iya, kok iya, nggak iya. fine motoriknya nggak dilatih, Iya, iya, bukan, iya, iya. tapi Ya nggak tahu juga karena orang memang tua kita kan. beda-beda ya. Nggak tahu juga Gitu. orang tua Dan kita. Dulu kan iya, nggak ada Instagram kan. Adanya ya iya. kantor pos Indonesia. Kita juga nggak tahu. Dan lagian memang masing-masing orang itu kan punya intelijensi Betul. berbeda-beda ya. Jadi kita Hmm. nggak bisa memaksakan semua orang harus punya gitu. Tapi karena kita sekarang punya anak, posisinya tantangannya lebih besar, saingannya lebih banyak gitu. Jadi apa salahnya kita memaksimalkan mereka gitu. Itu Hmm. sih. Iya, iya, iya. Eh, sangat menarik, Kak. Saya juga harus banyak belajar. Soalnya berarti harus anak kan kalau makan tuh kan berantakan, jadi saya agak males ya udah diambil istri saya atau saya, ya saya suapin aja gitu kan sambil nonton. Oh, nggak apa-apa, tapi maksudnya jangan terlalu inilah, jangan Nah, terlalu apa istilahnya, kita jangan terlalu banyak menolong mereka karena mereka bisa menolong hmm. diri mereka sendiri. Oke, sip, sip, pelajaran penting. Ini udah 14 detik lagi remaining, nanti kita